Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang? Kembali berjumpa dengan Ibu ya. Sekarang kita akan coba membahas sistem hormon. Jadi semakin ke belakang materinya sebenarnya tidak susah-susah amat, tapi kalau Ananda mengikuti dengan baik insya Allah bisa itu ya. Kita akan bergerak kepada sistem hormon atau disebut dengan sistem endokrin. Apa itu pengertian hormon? Berasal dari bahasa Yunani, hormein, artinya menggerakkan. Kemudian organ yang berperan dalam sekresi hormon itu adalah kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Makanya sistem hormon disebut juga dengan sistem endokrin. Jadi hormon ini walaupun dalam tubuh dia sedikit tapi fungsinya hebat. Ya, dia menggerakkan seluruh daripada metabolisme tubuh. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Fungsinya apa? Nah, ini lihat. Untuk metabolisme, untuk reproduksi, untuk pertumbuhan, dan untuk perkembangan. Itu yang Ibu katakan tadi. Sedikit tapi punya peranan yang hebat dalam aktivitas tubuh kita sehari-hari. Kita akan coba lihat kelenjar hipotalamus. Ini posisinya adalah terletak di bawah otak besar. Perannya dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin tubuh. Kemudian menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Jadi hormon tadi dihasilkan oleh kelenjar ini. Hormonnya apa saja? Ada GnRF, ya, CRF, dan TRF. Nah, diambil contoh misalnya gonadotropin releasing factor. Nah, itu dia panjangannya. Selanjutnya ada beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis. Jadi dia menghasilkan hormon, kemudian dia mengeluarkan hormon juga disekresikan oleh hipofisis yang dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. Misalnya hormon ADH, kemudian hormon TSH, dan hormon oksitosin. Ini kelenjar hipotalamus sebagai penghasil hormon. Kelenjar hipofisis atau kita sebut dengan kelenjar pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Letaknya ada di dasar otak di bawah hipotalamus. Nah, itu Anda lihat ya. Jadi hubungannya antara kelenjar, ada kelenjar posterior, ada kelenjar anterior, ya. Kemudian ada kelenjar intermediate. Ini gambarnya. Nanti Ananda lihat kembali referensinya ya. Kita akan lanjutkan. Ini juga masih referensi daripada hipotalamus. Ya, bagaimana dia bekerja pada tubuh kita. Bagian-bagian mana saja target hormon? Nah, ini ada ya, yang menghasilkan hormon itu diantaranya ya. Nah, itu diantaranya ada ya. Bagian-bagian yang menjadi target daripada hormon adalah diantaranya itu kita akan lihat, coba Ibu lihat diantaranya adalah ini bagian-bagian yang ada pada masing-masing alat kelamin kita ya. Ada hormon-hormon yang dihasilkan, misalnya bagian ovari ada hormonnya apa, bagian testis ada hormonnya apa ya. Ini dia. Berikutnya kita akan coba bahas kelenjar anterior atau hipofisis. Ini hormon yang dihasilkannya adalah hormon prolaktin, kemudian hormon somatotrop, kemudian hormon TSH, dan selanjutnya luteining hormon, ada follicle stimulating, dan selanjutnya ada yang terakhir adalah adrenocorticotropic, ini hormon.
Jadi ini gambarnya lebih jelas ya. Testis, ovari, tulang, otot menghasilkan hormon apa, kemudian kelenjar susu menghasilkan hormon apa ya. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian-bagian daripada tubuh kita, itulah yang disebut dengan target hormon. Berikutnya kelenjar posterior atau hipofisis, hormon yang dihasilkan adalah hormon oksitosin dan hormon ADH. Ini dia. Targetnya di mana ya? Tempat penghasilnya itu di mana? Selanjutnya hormon intermediate hipofisis. Nah, ini hormonnya hormon MSA. Ini kenapa ada gambar dua putri ini ya? Nah, inilah hormon inilah intermediate ini, pertengahannya artinya inilah yang ada pada kaum wanita. Nah, kita lihat. Berikutnya kelenjar tiroid, yang merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terdapat di depan trakea. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroksin, kemudian hormon triodontironin, selanjutnya hormon kalsitonin. Ini dia, kelenjar tiroid. Ini berada di bawah dagu kita, seputaran daerah leher ya. Antara laring, trakea, itu ada kelenjar tiroid. Selanjutnya kelenjar paratiroid, yang merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan. Hormon yang dihasilkan adalah hormon paratormon. Nama daripada hormon itu adalah hormon paratormon. Dan selanjutnya kita akan lihat kelenjar timus, merupakan kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Fungsi kelenjar ini adalah untuk mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas atau pertumbuhan kelamin. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timosin. Dan berikutnya kelenjar pankreas, merupakan kelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan istilah pulau-pulau Langerhans. Nah itu, nampak kan seperti pulau Langerhans itu. Pancreatic duct. Nah, hormon yang dihasilkan adalah hormon insulin dan hormon glukogen. Selanjutnya kita akan lihat kelenjar adrenal, adrenalin. Ini suka anak-anak muda ya, ini tes adrenal katanya. Terdiri apa itu? Terdiri atas dua jaringan aktif penghasil hormon yang secara struktur dan fungsinya berbeda, yaitu adrenal cortex dan adrenal medulla. Nah, kita lihat itu gambarnya. Atau anak muda suka istilah uji nyali, jadi uji adrenalin. Misalnya berada di satu ketinggian, ya, atau olahraga ekstrim. Inilah kelenjar adrenal inilah yang menghasilkan hormon adrenalin. Kelenjar adrenal cortex, nah ini Ananda bisa lihat ya, ada hormon yang dihasilkannya itu. Kemudian kita lihat ada fungsinya juga. Nanti Ananda pelajari ini ya. Ibu ambil contoh yang pertama aja, misalnya aldosteron ya, fungsi mempertahankan keseimbangan kadar Na dan K. Nanti Ananda pelajari. Yang selanjutnya adrenal medulla. Ini menghasilkan hormon juga ya. Produksi meningkat pada saat terjadinya stres. Jadi jangan stres. Nah, kalau stres hormon meningkat, maka stres itu akan mengakibatkan debaran jantung yang lebih cepat. Jadi di masa pandemi ini kita tidak usah stres. Yang penting bila ada jam biologi ketemu dengan ibu, insya Allah ada video pembelajaran. Kelenjar kelamin. Selanjutnya kelenjar yang tempat menghasilkan hormon ya. Tadi sudah banyak kelenjar-kelenjar yang lain. Ini kelenjar kelamin.
Dibedakan atas dua, kelenjar ovarium dan kelenjar testis. Ini kelenjar ovarium, ini gambarnya. Bisa Anda pelajari lebih dalam lagi. Ini hormon yang dihasilkan adalah estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Dengan fungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita. Di antaranya, bagi anak-anak perempuan ada siklus menstruasi, nanti kalau sudah berumah tangga, masalah kehamilan, dan perkembangan kelenjar susu. Kemudian ada lagi fungsi yang lain-lain. Kelenjar testis, ini pada anak laki-laki ya, kita lihat. Menghasilkan hormon testosteron dan inhibin dengan fungsi sebagai berikut. Anda bisa pelajarin ya. Di sini ada satu contoh studi kasus ya. Seorang anak berusia 5 tahun mengalami pertumbuhan yang drastis. Berat badannya saat ini 100% di atas berat badan anak seusia dengan dia. Anak tersebut selalu mengeluh sakit kepala dan masalah penglihatan. Analisis CT scan mengungkapkan bahwa adanya tumor kelenjar pituitari yang besar. Ibu kasih tantangan, ya. Tantangannya apa? Hormon apakah yang disekresi secara berlebih dalam tubuh anak tersebut? Tantangan kedua, kondisi apa selanjutnya yang mungkin akan dialami oleh anak tersebut jika tindakan perbaikan pengobatannya tidak dilakukan? Tantangan yang ketiga, apa kemungkinan penyebab keluhan sakit kepala dan masalah penglihatan pada anak tersebut? Nah, silakan Anda jawab ya tantangan Ibu ini. Berikutnya, kita lihat. Kalau hormon disekresi secara berlebih dalam tubuh anak tersebut, yaitu ini dia, hormon pertumbuhan, growth hormone. Jadi yang disekresi secara berlebihan dalam tubuh anak tersebut adalah hormonnya growth hormone. Kemudian yang kedua ada hormon ACTH. Ini dia. Dan selanjutnya, kondisi selanjutnya yang mungkin akan dialami oleh anak tersebut jika tindakan perbaikan pengobatan tidak dilakukan adalah tumor ini dapat mempengaruhi kesehatan dan mungkin menyebabkan. Ini dia, efek samping atau akibatnya dari tantangan-tantangan Ibu tersebut. Oke, Ananda gimana? Ini lanjutannya ya. Kemungkinan penyebab keluhan sakit kepala dan masalah penglihatan pada anak adalah karena letak tumor kelenjar hipofisis yang berhimpitan dengan saraf optik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.